Kalau untuk supranatural itu sebenarnya gini loh, nggak bisa tidak bisa juga kita pungkiri bahwa ilmu-ilmu spiritual itu berdekatan atau kaitannya erat dengan supranatural ya, gitu. Ya tapi kan bukan berarti kita harus mengejar supranaturalnya. Ya yang harus kita lakukan kaji diri kan. Kalau memang udah haknya ya nanti supranatural yang akan mendekat ke kalian, atau tuah yang cari tuannya. Tapi setidaknya pondasi-pondasi dasar spiritualnya sudah terpenuhi terlebih dahulu, gitu. Jadi kalau untuk mengenai kayak ilmu-ilmu mengenai pawang hujan sebenarnya sudah ada. Dari zaman dulu pun sudah ada. Di babat Cina sekalipun tuh sudah ada. Ada di beberapa sejarah-sejarah mungkin dari kita misalnya mau ambil rujukan ya ke arah Cina sekalipun itu udah ada. Yang pasti tidak ada seseorang pun di muka bumi ini yang bisa menjadikan. Semua hanya perantara. Nggak seperti misalnya beliau tersebut, mbak tersebut yang mungkin sekarang kamu tuju lah. Gitu ya, saya nggak mau nyebut nama ya misalnya ya beliau mempunyai pengetahuannya sendiri, beliau mempunyai keilmuannya sendiri, kearifan lokalnya sendiri. Lah kok bisa kita bilang bullshit gitu loh. Jangan kita mencari dalil-dalil untuk membenarkan cara pandang kita gitu. Apapun yang terjadi beliau pernah berhasil loh dalam mewangi hujan tersebut gitu. Jadi kita pun juga jangan melihat pakai kacamata kuda kan gitu, atau cuman melihat sebelah mata gitu. Kita harus akuin juga kalau andaikan ada orang yang mungkin bisa melakukan lebih dari yang kita bisa lakukan gitu pada umumnya. Tapi bukan berarti beliau yang menjadikan kan, istilahnya beliau cuma perantara, pembantu saja. Yang menjadikan tetap Tuhan juga kan. Mungkin saja dengan tata cara beliau yang beliau ketahui. Itu aja. Jadi kalau dikatakan bullshit ya menurut saya enggak lah. Ya mungkin kalau Rare pakai singing bowl dengan mungkin keilmuan yang beliau dalami, dengan beliau pelajari, ya berbagai macam cara lah. Gitu. Ada juga yang misalnya pakai boneka-bonekaan kah gitu loh, kayak di Jepang misalnya pakai boneka-bonekaan ditaruh di deket jendela kah gitu, atau misalnya di Jawa juga ada yang pakai kayak tusuk-tusuk sate gitu loh, bawang dan sebagainya itu kan. Jadi nggak bisa dipungkiri Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan kearifan lokal, ilmu-ilmu leluhur itu ada gitu. Jangan sampai dibilang bullshit juga kan. Ini sih memang usaha pertama yang kita jalanin berdua sama teman. Kebetulan teman kenal sudah lama, dulu juga suka syuting bareng, suka main bola bareng. Dan beliau juga udah punya usaha ini di kota lain, di Kediri, dan udah jalan. Nah, akhirnya berhubung dia stay di Jakarta, dia akhirnya pengen buka juga. Nah, dia ngajakin, gimana nih kalau kita join katanya. Terus aku tanya budgetnya berapa, ya kisaran sekian. Aku bilang ya udah, aku masih bisa kalau segitu. Itu pun aku minjem. Yang penting nanti bisa jalan dulu, nanti aku balikin gitu. Ke teman-teman juga minjemnya. Kita lagi membangun usaha kecil, walaupun kecil insya Allah nanti jadi besar dan menggurita. Semoga ini sesuai harapan dan bisa dibuka di tempat-tempat lain juga ya. Ya nggak besar lah, tapi alhamdulillah cukup kalau buat aku, nggak lebih dan nggak kurang. Semua itu berawal dari yang kecil. Kalau aku ya, aku kebetulan di sini juga nggak sendiri, sama temen karena aku join. Kita kerjain bareng dari awal sampai akhirnya sudah berdiri bentuk bangunannya, dan kita kebetulan sekarang juga sedang mempersiapkan perlengkapannya kayak mesinnya, kulkasnya, terus meja-mejanya di dalam itu lagi disiapin. Pokoknya teman-teman selebrita ikutin terus, kita mau cek ke dalam. Di dalam juga udah ada beberapa orang yang kebetulan dari kemarin ngerjain, karena hari ini itu harusnya sudah buka. Jadi kalau bisa dibilang saya bawa uang ratusan juta, kayaknya saya nggak bikin kayak gini deh. Kalau saya dibilang bawa uang ratusan juta, itu pasti saya udah bikin kafe di tempat yang elit, di tempat yang bergengsi, di mall contohnya. Kalau ngomong terus harus apa adanya, sesuai fakta. Tidak boleh tidak sesuai fakta. Apa adanya, tidak boleh dilebih-lebihkan. Kita punyanya seperti ini, ya seperti ini aja. Kenapa harus malu? Yang penting punya sendiri. Badan aku gatel semua,
Nah akhirnya aku ke rumah sakit dong, ke dokter, ke klinik waktu itu. Nah di situ cuma dikasih obat alergi dan ya obat alergi, obat gatal kayak begitu, karena mungkin si dokter pikir aku alergi gitu. Dan aku sudah minum obat itu tapi nggak sembuh-sembuh, malah badan aku tambah terasa panas. Nah akhirnya aku telepon sama mama papa aku di kampung, di Sukabumi, karena mereka itu panik, mereka itu khawatir. Akhirnya buru-buru datang ke Jakarta. Di perjalanan mereka cari-cari tuh di YouTube pengobatan untuk yang spiritual kayak gitu, karena mereka pikir itu aku sakitnya non medis gitu loh. Ya bagus sih sebenarnya mengedukasi masyarakat semua untuk lebih cerdas lagi, untuk lebih pintar lagi gitu loh. Kayak aku sendiri dengan adanya itu aku jadi searching dong, kok bisa nih tangannya bisa jadi panas dan kulit aku bisa jadi melepuh. Akhirnya aku searching di Google, di e-commerce, ternyata ada minyak yang memang benar-benar bikin kulit kita melepuh, namanya Dragon Touch nih. Aku sampai tahu dan aku sampai beli itu minyak, pengen nyobain nih bener nggak rasanya gitu. Nah terus aku posting itu untuk menjawab, nih loh aku bukan di endorse, aku nggak dibayar, justru aku yang bayar gitu. Ini 1 tahun yang lalu ada bukti pembayaran, jadi di sana itu aku dikasih 3 paket. Awalnya nggak dikasih 3 paket, awalnya dimintain tarif seharga 20 juta. Itu ke papa aku langsung 20 juta. Papa aku kaget nih, wah apaan nih gitu, pengobatan apaan nih, gila mahal banget 20 juta. Ada yang lain nggak? Oh ada pak, ada paket yang ini 15 juta. 15 juta apa aja nih gitu kan, ada pembersihan apalah aku nggak ngerti ya. Terus ada di bawah itu nggak? Ada 5 juta gitu. Ya udah, ntar saya runding dulu. Bilang lah sama aku, gila ya mahal banget nih katanya gitu. Terus dia mintain 20 juta loh, ada di bawah itu nggak? Ada 5 juta, ya udahlah yang 5 juta aja. Akhirnya papa aku bilang, udah saya yang 5 juta aja, nggak mau ngapain mahal-mahal. Sampai hangus, sampai sampai berair. Setelah pulang ke rumah itu perut aku sampai berair, hangus banget. Nih ada kayak begini nih. Ini perut aku, video waktu itu. Nah ini aku nggak ngerti ya kan, kok perut aku bisa sampai kayak begini. Aku cross check sendiri gitu loh. Aku lihat baju yang bekas kemarin pakai, karena aku mandi kan perih banget nih. Kok kenapa perut aku bisa sampai luka bakar kayak begini gitu loh. Pas aku lihat di baju aku memang ada noda, cap tangan 2 tangan gini. Aku pikir wah sakti banget ya gitu loh, tangannya bisa sampai panas kayak begitu. Tapi pas pulang dari sana kan aku suruh mandi 7 malam nih, 7 hari, 7 malam, dari jam 12 sampai subuh. Dari jam 12 setelah mandi aku suruh wirid, suruh sholat, suruh wiridnya itu sampai berapa ribu, sampai dia ngabisin waktu sampai subuh, dari jam 1 sampai subuh. Dan posisinya rambut aku basah kan, rambut aku basah. Nah selama 7 hari itu, hari pertama oke, hari kedua masih oke, hari ketiga udah nggak enak badan, kayak udah gereges, hari keempat sama udah drop, hari kelima, ke-6, ke-7 itu udah nggak sanggup, udah nyerah. Ya udah deh, aku mau tuntasin dulu nih ritualnya nih gitu kan. Siapa tuh memang bener-bener ini cobaan, ini ujian buat aku yang memang nggak boleh halangan yang memang nggak boleh aku selesaiin gitu. Tapi pas aku selesaiin, bukannya sembuh, memang sakit bro, gara-gara memang aku masuk angin gitu. Beliau sudah menuduh saya melakukan penipuan. Saya ingin tahu siapa yang saya tipu. Orang Jawa bilang jangan sampai dikatakan bahwa semua dukun itu nipu dan cabul. Tidak, nipu dukun itu dari bahasa Jawa, bahasa Arabnya mungkin tabib ya. Nah saya sendiri juga lahir kan ditolong sama dukun bayi gitu. Dan hampir masyarakat Indonesia di tahun 90-an lahir ditolong sama dukun bayi lah begitu. Jadi jangan mengatakan kalau semua dukun itu nipu dan cabul begitu.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.